Surya tidak pernah menyangka bahwa rumah tua yang selalu dilewati setiap malam setelah pulang kerja adalah sebuah tempat angker yang menyimpan banyak misteri. Peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu masih membekas kuat dalam ingatannya sampai hari ini. Sebagai seorang pegawai pabrik sablon, Surya dan rekan-rekannya seringkali harus bekerja lembur setiap hari untuk menyelesaikan pesanan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Terkadang, mereka harus bekerja hingga larut malam dan baru pulang ke rumah yang jaraknya cukup jauh. Hari itu tidak terkecuali. Surya diminta bosnya untuk lembur karena ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Tanpa ragu, Surya menerima tugasnya dengan senang hati. Ketika malam menjelang, Surya berhasil menyelesaikan semua pekerjaannya dan segera pulang setelah mengemas semua pesanan untuk hari berikutnya. Dia berangkat pulang menggunakan sepeda tua warisan orang tuanya dengan langkah perlahan. Perjalanan pulangnya terasa gelap karena listrik di daerah tersebut padam. Meskipun jalanan sepi dan gelap, Surya tetap melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Meski merasa tidak nyaman, kelelahan setelah seharian bekerja membuatnya semakin ingin cepat pulang dan beristirahat. Saat melintasi sebuah tikungan, Surya tanpa sengaja melihat sebuah rumah tua yang terbengkalai dan terlihat angker. Hatinya tiba-tiba berdegup kencang, dan ia merasa aneh dengan perasaannya. Seperti ada dorongan yang tak terduga, Surya tiba-tiba menghentikan sepedanya. Ketegangan yang menghimpitnya membuat bulu kuduknya merinding. Dengan kaki yang gemetar, Surya mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi rumah tua yang berdiri di depannya. Jantungnya berdetak semakin kencang. Mungkin lebih baik aku kembali dan tidur di gudang saja, batin Surya penuh kebimbangan. Dia merasa heran mengapa tidak segera pergi dari tempat itu. Sebaliknya, langkahnya malah membawanya mendekati rumah tua itu. Ada kekuatan misterius yang menariknya untuk mendekat. Perasaan kacau dalam hatinya semakin menjadi-jadi saat ia melihat bayangan yang berkelebat keluar dari arah pintu pagar rumah kosong tersebut. Dengan kaki yang gemetar karena ketakutan, Surya berusaha memutar balik sepedanya untuk kembali. Namun sebelum berhasil, terdengar suara memanggil, "Mas." Suara itu terdengar serak. Dengan penuh keberanian, Surya yang sudah siap mengambil tindakan berbalik untuk menatap arah suara itu. Ternyata, suara itu keluar dari seorang pria parubaya berpakaian hitam dengan sarung melilit di lehernya. Pria itu mendekat sambil menyoroti Surya dan sepedanya dengan lampu senter. Melihat bahwa bayangan yang ia kira hantu ternyata manusia, Surya merasa lega. "Ada apa, Pak?" Surya bertanya dengan balik. Laki-laki bersarung itu tersenyum, sementara lampu senter di tangannya bergoyang-goyang. "Saya Imron, penjaga rumah tua ini." Laki-laki itu memperkenalkan diri kepada Surya sambil menggenggam stang sepeda Surya dengan tangan kanannya yang besar. "Saya ingin numpang sampai ke pohon beringin di pojok desa untuk mengambil bekal makanan untuk menjaga di rumah ini." Imron melanjutkan pembicaraannya yang terputus. Surya memandang heran, tidak begitu mengerti. "Saya lupa membawa bekal tadi. Ketinggalan di rumah," Imron menjelaskan lagi. Surya langsung setuju dengan senang hati karena merasa senang memiliki teman. Tidak lama kemudian, Imron membonceng di sepeda Surya. "Beratnya luar biasa," pikir Surya dalam hati sambil tetap mengayuh sepedanya. Meskipun lampu listrik masih mati di sepanjang jalan, keberadaan lampu senter yang dibawa Imron membuat jalanan yang gelap sedikit terang. "Sudah, di sini saja," Imron berkata kepada Surya. Menepuk bahu Surya untuk memberi isyarat agar berhenti. Surya kemudian menghentikan sepedanya. "Rumah saya ada di balik gerumbulan pohon itu." Imron menunjuk ke arah pepohonan di balik tikungan jalan. Surya hanya bisa menatap gerumbulan pohon itu. Imron kemudian memasukkan senter ke saku jaket Surya. "Senternya untuk Anda, sebagai kenang-kenangan." Surya mengucapkan terima kasih. Dia melihat Imron melangkah pergi melewati gerumbulan pohon. Imron menoleh sebentar, tapi wajahnya tiba-tiba berubah menjadi makhluk besar berbulu yang menutupi seluruh tubuhnya.
Surya berteriak minta tolong dan mengayuh sepedanya sejauh mungkin saat melihat perubahan itu. Ketika sampai di rumah, dia mengambil senter yang disimpan oleh genderuwo yang mengaku bernama Imron dari sakunya. Senter itu telah berubah menjadi sebuah batu akik. Surya merasa takut, tapi dia juga menyadari bahwa batu akik itu pasti memiliki keistimewaan karena milik genderuwo. Keesokan harinya, Surya memutuskan untuk memakai cincin tersebut saat bekerja. Entah karena pengaruh cincin atau tidak, pekerjaannya terasa lebih ringan. Tumpukan kain yang harus disablonnya dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat dari biasanya. Bahkan, ia bisa mengangkat tumpukan bahan sablon dalam kaleng dengan satu tangan saja. Surya merasa bangga akan khasiat cincin itu, sambil mengelus-elusnya dengan penuh kebanggaan. Ternyata, khasiat cincin genderuwo tidak hanya terbatas pada pekerjaannya. Di warung Mbak Titin tempatnya makan siang, Surya juga merasakan khasiat lain dari cincin itu. Maya, anak gadis Mbak Titin yang biasanya cuek terhadap pria, tiba-tiba menjadi genit pada Surya. Dengan pandangan nakal, Rina tampak sibuk melayani Surya. Surya terus mengelus-elus cincinnya, merasa seperti mendapat berkah besar dengan memiliki cincin genderuwo itu. Bayangan tubuh Rina yang menawan terus bermain di benaknya. Surya bahkan membayangkan untuk berhubungan intim dengan Rina, dibandingkan dengan istrinya yang dianggapnya sudah mulai kurang menarik. Sudah seminggu Surya memiliki cincin genderuwo itu. Pada suatu malam Jumat, setelah seharian bekerja, Surya tertidur di ruang tamu sementara istrinya tidur di kamar mereka sendiri. Tanpa sadar, Surya tidur dengan nyenyaknya sepanjang malam. Keesokan paginya, istrinya tampak gembira sambil menghidangkan kopi. "Mas, kemarin malam luar biasa, aku sampai berkali-kali," cerita istri Surya dengan penuh kegembiraan. Surya merasa terkejut mendengar cerita tersebut. Dia ditegur sekali lagi oleh istrinya. Kepalanya berputar-putar saat istrinya menceritakan betapa puasnya dia dengan performa Surya semalam. Surya merasa bingung, karena tidak biasanya ia menjadi begitu kuat di ranjang. "Genderuwo kurang ajar," teriak Surya setelah mendengar cerita tersebut. Sang istri hanya memandang bingung. Surya mencaci maki, menyadari apa yang telah dilakukan genderuwo saat ia tertidur lelap. Dengan cepat, ia melompat naik sepedanya menuju rumah tua tempat ia bertemu dengan genderuwo sebelumnya. Surya melemparkan cincin itu ke arah rumah tua tersebut. Cincin itu langsung lenyap masuk ke halaman rumah kosong. Ternyata, cincin genderuwo itu telah membawa malapetaka. Si genderuwo, yang mengenakan cincin itu, berubah menjadi sosok Surya dan berhubungan intim dengan istrinya. Sebagai makhluk gaib, genderuwo memang mampu berubah bentuk. Namun, pada akhirnya, genderuwo adalah setan.